Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Fadilah, NIM D6190050. Saya dari Prodi Teknik Industri angkatan 19. Di sini saya akan membahas tentang PowerPoint mengenai pemecahan masalah melalui pendekatan engineering yang sudah saya buat PowerPoint-nya di minggu lalu. Jadi pemecahan masalah melalui pendekatan engineering ini ada 7 tahapan atau 7 step. Dan yang saya ambil masalah di sini adalah tentang tata letak dan sistem kerja pada pabrik tahu. Yang pertama adalah tahapan mengidentifikasi masalah. Jadi di identifikasi masalah ini kita harus mencari masalah pada tahapan tersebut. Permasalahan ini diambil untuk mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Jadi di identifikasi masalah pada pabrik tahu ini, yang pertama, tata letak yang kurang rapi, masih berantakan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak menerapkan 5R atau rawat, resik, rapi, rajin, ringkas. Yang ketiga, kurangnya efisiensi waktu dalam proses produktivitas. Dan yang keempat itu mesin-mesin yang digunakan masih sangat tradisional dan belum di-upgrade ke mesin yang lebih modern. Pada tahapan kedua ada tahapan yang bernama pengumpulan informasi. Jadi maksud dari pengumpulan informasi ini, jadi kita dapat dari mana informasi tersebut. Informasi permasalahan tersebut kita ambil melalui mana. Di informasi mengenai pabrik tahu ini saya dapat ketika melakukan tugas pengamatan di beberapa bulan yang lalu. Di sini saya di pabrik tahu ini saya mendapatkan banyak informasi tentang pabrik tahu tersebut. Pada tahapan berikutnya, tahapan ketiga ini ada pencarian solusi. Di tahapan ini jadi kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Di permasalahan tata letak dan sistem kerja yang kurang baik di pabrik tahu ini, yang pertama adalah kita dapat mengatur tata letak pabrik itu sesuai dengan prosedur, dari merebus kedelai menjadi ampas tahu sampai proses pengemasan tahu sebaiknya dengan tata letak yang tidak terlalu jauh. Tata letak yang terlalu jauh tentu sangat tidak efisiensi waktu. Yang kedua, karena pada saat saya melakukan pengamatan di sana alas kerjanya itu sangat berantakan, tidak rapi. Tentu dari proses penyaringan itu banyak air yang keluar, banyak air yang terbuang di alas-alas tersebut. Jadi menyebabkan alas tersebut becek atau banyak air yang mengendap di situ jadi kotor. Jadi di sini untuk lingkungan kerja sebaiknya alas menggunakan keramik kasar atau dipelur rapi, supaya jika kotor atau ada air yang tumpah di situ, jadi para karyawan bisa langsung membersihkan dan tidak menyebabkan kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan, kepleset atau yang lainnya. Yang ketiga, mesin yang digunakan masih sangat tradisional. Untuk mesin sebaiknya di-upgrade ke yang lebih modern, karena salah satu karyawan bicara pada saya pada waktu itu, ketika mesin rusak, para karyawan itu diliburkan. Tentu saja hal ini sangat tidak efektif dalam proses produktivitas, karena sangat merugikan perusahaan dan sangat merugikan para karyawannya. Jadi pada tahapan selanjutnya, tahapan keempat ini ada penuangan ide menjadi desain awal. Langkah ini banyak membutuhkan keputusan seputar material, dimensi, dan rancangan spesifikasi lainnya.
Di penuangan ide ini, di pabrik tahu ini, salah satunya adalah sebaiknya para karyawan diberi alat safety seperti masker, sarung tangan, dan alat safety lainnya supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Pada tahapan kelima ini ada penuangan ide menjadi desain awal. Yang pertama di sini adalah setiap karyawan sebaiknya diberi tugas masing-masing supaya mereka bisa fokus terhadap tugas-tugasnya. Dan yang kedua, sistem pemasaran sebaiknya jangan hanya terpaku pada pasar tradisional. Sebaiknya lebih meluas, dipromosikan di sosial media atau lainnya. Pada tahapan berikutnya, tahapan ke-6 ini ada pembuatan laporan rencana kerja dan data teknis. Pada tahapan ini sangat penting bagi proses kemajuan perusahaan. Salah satunya rencana kerja itu sangat penting untuk sistem kerja yang lebih baik dan untuk menghasilkan produksi yang lebih baik lagi. Dan data teknis mungkin seperti mendata pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Pada tahapan terakhir ini, tahapan ke-7, implementasi desain atau proses produksi. Pada pabrik tahu ini, proses produksi yang pertama itu adalah menyiapkan kedelai. Setelah itu masuk ke proses perebusan kedelai tersebut. Ketika proses kedelai sudah dilakukan, terus selanjutnya adalah proses penyaringan kedelai. Jadi kedelai tersebut yang sudah direbus disaring, kemudian setelah disaring diletakkan di wadah untuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses pemanasan dan pencetakan. Proses pemanasan ini membutuhkan waktu beberapa lama. Jadi ketika nanti hasil kedelai yang sudah disaring itu sudah membentuk seperti tahu, sudah padat, kemudian ke tahapan pemotongan. Jadi tahu-tahu tersebut dipotong untuk ke tahapan berikutnya, yaitu proses penguningan tahu. Setelah proses penguningan tahu selesai, masuk ke proses pengemasan. Dan ketika semuanya sudah siap, sudah selesai, maka siap dipasarkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.